selamat pagi. Jadi kemarin saya baru saja kehilangan tripod saya. Ya memang unik. Begitulah hidup, tidak ada yang tahu. Ya tapi dalam kondisi seperti itu biasanya ada semacam petunjuk. Saya sudah 2 kali yang saya ingat ketika saya kehilangan sesuatu, pasti ada sesuatu yang sebenarnya menuntun saya untuk kembali ke tempat di mana itu adalah titik saya kehilangan hal tersebut. Misal yang pertama kali saya hilang dalam hal ini adalah telepon saya, sehingga saya saat ini membeli telepon yang saat ini sedang merekam saya. Pada saat itu saya telah melakukan bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih. Kemudian setelah bersih-bersih rasanya sangat lelah dan itu adzan zuhur. Saya langsung saja pergi. Teleponnya di mana? Teleponnya ada di kursi tunggu. Jadi saat itu saya membersihkan ya klinik lah. Dan telepon saya letakkan di ruang tunggu, di kursinya. Ketika saya berjalan ke musola, rasanya seperti ada yang salah. Saya berbalik dan ada pasien datang. Saya merasa harus datang ke sana, tapi ya saya abaikan saja. Sudahlah, saya sudah lelah dan saya ingin sholat. Dan setelah sholat, benar saja telepon saya menghilang, ada yang mengambil. Bukan rezeki. Baik, yang kemudian selanjutnya tadi tripod itu. Jadi kejadian ini di kampus. Ketika saya sudah turun, saat itu dari gedung lantai 4, saya sudah di area parkir. Teman saya menelpon, apakah kamu melihat jurnal kelas absensi, mungkin gitu ya semacamnya. Saya bilang saya melihatnya, tapi ada orang lain di sana. Dan saya merasa harus naik ke sana walaupun ada sedikit rasa kesal ya, karena kan sudah naik turun tangga gitu. Tapi saya rasa harus ke sana. Dia katakan tidak perlu, terima kasih. Tetap ada rasa mengganjal, tapi sudahlah. Lalu saya kembali ke tempat saya tinggal. Dan saat saya sadari, tripod itu sudah menghilang. Tidak saya bawa di dalam tas. Dan inilah hasilnya. Jadi saya saat ini menaruh telepon ini tidak di atas tripod, tapi langsung di atas rumput. Ya. Kemudian ini bisa kita lanjutkan dengan keadaan saya belakangan ini. Mau dibilang belakangan ini, tapi ini sudah terjadi beberapa tahun. Jadi saya memiliki mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi ini dalam konteks saya banyak mengabadikan momen dan pikiran saya, suatu saat ini akan saya edit, akan saya upload agar kenangan itu selalu ada. Tapi mungkin memori itu sudah bertumpuk hingga beberapa tahun, dan juga komputer saya itu sudah hampir penuh. Telepon ini sudah hampir penuh. Saya tidak tahu apakah dia dapat merekam sampai akhir atau tidak. Jadi kita percepat saja. Maka kita harus siap untuk membuang mimpi itu jika kita tidak memulai untuk mewujudkannya dalam diri kita. Dalam psikologi ini disebut sebagai state of flow. Jadi kita menyelaraskan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan apa tindakan kita. Memang dimulai semua itu dari pikiran, tapi kalau cuma dipikirkan saja tapi tidak dilakukan ya apa ya? Ya gitulah. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya memuat kembali kepada Anda. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hidup.